BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 1,95%. Keluar zona ekspansi, aktivitas manufaktur Indonesia melemah. Cina mulai melunak pada Amerika, siap bernegosiasi soal tarif impor. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 2 Mei 2025, menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi Indonesia sepanjang April 2025 tercatat sebesar 1,17% secara bulanan. Kemudian secara tahunan inflasi terjadi sebesar 1,95%. Pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Secara year on year, juga terjadi inflasi sebesar 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,56%. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Puji Ismartini menjelaskan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 1,17% secara bulanan pada April 2025. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 1,65%. Ia juga mengungkapkan terjadi peningkatan IHK dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada April 2025. Kemudian secara tahunan Indonesia juga terjadi inflasi sebesar 1,95%. Angka ini naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 1,03%. Puji juga mengatakan ada beberapa hal yang menjadi penyumbang inflasi Indonesia pada April lalu. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,60% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. BPS juga mencatat ada 37 provinsi mengalami inflasi secara bulanan. Lalu inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Barat sebesar 1,77% dan ada satu provinsi yang mengalami deflasi yaitu Papua Pegunungan sebesar 0,90%. Lembaga Analisis dan Informasi Keuangan S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur Indonesia turun drastis pada April 2025. Sektor manufaktur tanah air masuk dalam zona kontraksi. Lembaga Analisis dan Informasi Keuangan S&P Global pada Jumat 2 Mei 2025 merilis aktivitas manufaktur Indonesia melalui Purchasing Managers Index atau PMI sebesar 46,7 pada April 2025. Angka ini turun jauh dari Maret 2025 yang mencapai 52,4. Posisi manufaktur ini berada di posisi terlemah dalam 5 tahun terakhir. Adapun faktor penurunan aktivitas manufaktur ini terjadi akibat turunnya produksi di pabrik dan melemahnya pesanan baru.
Kemudian, para pengusaha memilih untuk memanfaatkan stok yang sudah ada daripada produksi barang baru. Lembaga itu juga mencatat produksi turun dengan laju tercepat sejak Agustus 2021. Permintaan juga melemah baik di pasar domestik maupun internasional. Bahkan permintaan ekspor turun 2 kali dalam 3 bulan terakhir. Para pengusaha merespons penurunan produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Kondisi ini juga menjadi pengurangan pertama dalam 5 bulan terakhir. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan tren penguatan pada Jumat 2 Mei 2025. Pada penutupan perdagangan sesi kedua Jumat 2 Mei 2025, indeks menguat 48,94 poin atau 0,72% ke posisi 6.815. Sementara itu pada penutupan sesi pertama hari ini, indeks ditutup menguat 22,69 poin atau 0,34% ke posisi 6.789. Ada 298 saham naik harga, 309 saham turun harga, dan 193 saham tidak bergerak. Volume perdagangan hari ini mencapai 11,80 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 6,09 triliun rupiah. 8 indeks sektoral menguat yang menopang kenaikan IHSG. Sementara itu 3 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Lantas apakah tren penguatan IHSG ini akan berlanjut hingga ke pekan depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Senior Technical Analis Panin Sekuritas, Mayang Anggita. Halo, selamat sore Bu Mayang, apa kabar? Ya, halo, selamat sore Mbak Maria. Apa kabar Bu? Iya, kabarnya baik. Bu Mayang, ini seperti apa sih Anda melihat tren penguatan IHSG di akhir pekan ini, Bu? Oke, jadi untuk pergerakan IHSG, sebetulnya IHSG hari ini sudah breakout dari area resistance-nya ya Mbak. Jadi untuk resisten terdekat itu ada di sekitaran, sebentar aku cek. Untuk resisten terdekat itu ada di area 6681 sampai 6774 dan hari ini IHSG ditutup di atas area ini, maka sebetulnya selanjutnya pekan depan IHSG berpeluang untuk melanjutkan penguatan menuju ke next resistance itu di sekitaran 6900 sampai 7015. Jadi untuk para investor bisa bernafas sedikit lega karena masih ada peluang penguatan. Kemudian di sisi lain support terdekat itu sekarang ada di MA5 di angka 6741, kemudian next supportnya di MA2050 ada di 6561 sampai dengan 6595. Ya, Bu Mayang, menurut analisis Anda, apakah tren penguatan ini akan berlanjut hingga pekan depan atau bagaimana, Bu? Untuk pekan depan ini masih ada peluang untuk penguatan, jadi mungkin bisa agak bernafas lebih lega sedikit ya, karena masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Nah, untuk strategi trading bisa di hold, let your profit run aja nggak apa-apa, karena secara overall IHSG masih ada potensi melanjutkan penguatan, apalagi dengan tensi dagang yang diperkirakan sudah mulai tone down seperti itu, Mbak. Ya, Bu Mayang, kan kita melihat bahwa Cina yang mulai melunak dengan bersedia melakukan negosiasi tarif Amerika Serikat. Apakah dapat menjadi katalis yang positif untuk IHSG di pekan selanjutnya? Ya, untuk pekan depan itu sebetulnya tadi aku ada mengenai kabar, jadi pemerintah Amerika ini kan dikabarkan telah memulai pendekatannya dengan Cina terkait perang tarif ini. Jadi yang memanas sejak awal April ya, kayak gitu. Nah, kemudian pelaku pasar juga menilai bahwa dari sisi Amerika, dari Washington, ini ada niatan untuk mulai melunak atau agak sedikit tone down gitu dengan Cina, pemerintah Cina. Jadi ini mengutip dari Reuters, ada akun media sosial Yuyuan Tantian yang terafiliasi dengan kantor berita resminya Cina, CCTV, dan dia mengatakan bahwa Amerika ini telah proaktif untuk menghubungi Tiongkok kayak gitu. Cuman meskipun belum ada
meski ada laporan komunikasi secara informal seperti ini, tapi belum ada laporan resminya seperti apa. Kemudian tadi dari Amerika dan Cina, mungkin kita tunggu dulu aja berita resminya seperti apa, perkembangannya. Tapi kalau misalkan kita bergeser nih Mbak, hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Jadi tadi kami mengutip dari lamannya Kementerian Keuangan bahwa pemerintah Indonesia itu sudah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal ini. Jadi melalui pertemuan kemarin dengan Pak Erlangga Hartarto, Pak Menko, jadi Indonesia ini merespon cepat terhadap tarif ini dan kita itu termasuk salah satu negara yang early mover gitu. Jadi Amerika bilangnya kita negara yang early mover, disambut positif sama pemerintah Amerika. Jadi kita menjadi salah satu negara pertama yang diundang dan dijadwalkan untuk membahas mengenai tarif ini. Nah, sebagai early mover, jadi Pak Menko ini menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan yang membentuk satuan tugas khusus serta aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai mitra dagang seperti Amerika, Malaysia, Singapura, dan Uni Eropa. Jadi nanti itu ada beberapa format perjanjian dua arah yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Nah, nanti keputusan perjanjiannya ini seperti apa, pastinya bakalan diinfokan lagi, pasti ada informasi resmi dari kementerian. Cuman ini kami mengutip dari lamannya Kemenkeu bahwa pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor selain Amerika sebagai mitra utama dagangnya Indonesia, kemudian Eropa ini juga menjadi target strategis untuk kegiatan selanjutnya gitu. Jadi berikutnya ini melalui percepatan perjanjian sama EU SEPA. Kemudian upaya ini sejalan juga dengan langkah reformasi dalam negeri menuju ke aksesi di OECD sama si CPT PPL Trans-Pacific Partnership kayak gitu. Nah, ini balik lagi nanti keputusan akhirnya seperti apa, kita tunggu aja kabar resmi dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Perekonomian kita nanti. Cuman dari pertemuan kemarin itu udah mulai kelihatan alurnya, udah mulai kelihatan titik terangnya. Jadi harapannya untuk pelaku pasar udah enggak setegang kemarin kayak gitu. Jadi untuk sekarang sudah mulai melunak dan kelihatan juga dari pergerakan IHSG juga udah mulai fear-nya itu sudah mulai berkurang dan sekarang IHSG-nya mulai menapaki anak tangga, pelan-pelan kita beranjak naik. Ya, Bu Mayang, ini lalu saham apa saja yang berpeluang baik di tengah meredanya kabar perang dagang ini? Oke, untuk saham kebetulan tadi pagi kita ada rekomendasi untuk TPIA. Jadi hari ini TPIA-nya sudah berhasil menguat. Kemudian untuk pekan depan kita merekomendasikan untuk buy. Target price-nya itu di sekitaran 9875, 10625. Kemudian batasi resiko jika TPIA bergerak di bawah 7400. Kemudian rekomendasi selanjutnya ada DSNG. Ini uji support MA20 di 755, jadi DSNG ini juga ada peluang untuk rebound menuju ke titik psikologis 800 sampai dengan upper channel-nya di sekitar 830. Kemudian rekomendasi selanjutnya ada Mayora. Mayora ini juga sama, dia lagi uji support minor di sekitaran 2180 sampai dengan 2260, kemudian bisa spekulatif buy di sekitaran area ini karena Mayora ada potensi untuk rebound. Kemudian untuk target price-nya ada di 2410 sampai 2500. Baik, terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisisnya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berakhir pekan, Bu. Oke, thank you kabar Bur. PT Solusi Sinergi Digital Tbk berhasil raih pendapatan sebesar 231,56 miliar rupiah
PT Astra International Tbk mencetak pendapatan sebesar 83,36 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk melaporkan kinerja penjualan sebesar 218,07 miliar rupiah. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam sekilas emiten. PT Solusi Sinergi Digital Tbk dengan kode emiten WiFi berhasil mencetak kinerja keuangan yang solid sepanjang Januari hingga Maret 2025. WiFi mengantongi pendapatan 231,56 miliar rupiah atau tumbuh 39,63% secara tahunan. Rincian dari pendapatan itu yakni pendapatan konektivitas naik 104,4% secara tahunan menjadi 132,4 miliar rupiah. Kemudian layanan iklan juga meningkat 30,7% secara tahunan menjadi 99,3 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2025. Tidak berbeda jauh dengan WiFi, PT Astra International Tbk yang berkode emiten ASII berhasil meraih kenaikan pendapatan di 3 bulan pertama tahun 2025. ASII mencetak pendapatan 83,36 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Pendapatan itu meningkat 2,64% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 81,2 triliun rupiah. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang berkode emiten VKTR melaporkan kinerja penjualan sebesar 218,07 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Penjualan meningkat 6,3% dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 205,07 miliar rupiah. Namun di tengah kenaikan penjualan, laba bersih perusahaan merosot tajam sebesar 84,23% menjadi 3,3 miliar rupiah jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 sebesar 20,96 miliar rupiah. Di tengah ketegangan perdagangan yang membayangi relasi Amerika Serikat dan China, sorotan kini tertuju pada kekuatan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dunia. Bahkan muncul spekulasi bahwa mata uang Cina renminbi memiliki peluang untuk menggantikan dominasi dolar. Pembahasan tersebut menjadi salah satu fokus kabarbursa.com hari ini. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita bergabung bersama asisten redaktur Syahrianto. Selamat sore Ari. Halo Maria, selamat sore. Ya, hari ini seperti apa fokus kabar bursa terkait kekuatan dolar Amerika Serikat dan renminbi? Makasih Maria. Redaksi kabarbursa.com punya pandangan kalau soal dominasi dolar Amerika Serikat atau USD, jawabannya masih kuat banget. Posisi si dolar Amerika Serikat ini ya. Meskipun akhir-akhir ini kelihatan ada pelemahan nilai tukar dan situasi geopolitik yang bikin panas, posisi dolar sebagai mata uang utama dunia belum tergeser. Kayak yang dibilang oleh ekonom, turunnya nilai tukar dolar itu lebih karena masalah politik dalam negeri Amerika Serikat, bukan karena ada mata uang lain, kayak renminbi dari Cina yang siap gantiin. Di tengah ketidakpastian ekonomi juga, investor global masih nyaman pegang dolar, soalnya likuiditas tinggi dan bisa dipakai di mana-mana. Intinya, walaupun banyak wacana soal renminbi, kenyataannya uang Cina itu masih belum siap untuk menggantikan dolar Amerika Serikat. Masih banyak PR, seperti sistem devisa yang sangat ketat, nilai tukar yang dikendalikan, dan politiknya yang tertutup. Ini bikin orang mikir dua kali, seperti beralih ke dolar atau ke mata uang Cina itu. Nah, kalau ngomongin soal rupiah, sepanjang tahun 2025, rupiah sempat naik turun cukup tajam. Paling tinggi itu sampai 17.071 rupiah per US dollar. Dan paling rendah sempat menyentuh angka 16.170 US dollar per US dollar. Naiknya ke atas 17.000 ini gara-gara kombinasi tekanan dari luar, kayak perang dagang, suku bunga The Fed yang naik, ditambah juga dalam negeri lagi rame karena kebijakan fiskal yang dinilai jor-joran. Nah, kalau redaksi kabarbursa.com melihat secara keseluruhan, sebenarnya rupiah lumayan tahan banting dari awal tahun, year to date, bahkan sudah naik sekitar 2,1%. Ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan dari luar cukup berat, Indonesia masih punya cukup pijakan yang kuat juga dari sisi kebijakan dan stabilitas makro. Jadi bisa dibilang
kabarbursa.com melihat dolar AS masih jadi raja dunia keuangan global, tapi rupiah juga saat ini masih bisa tidak boleh diremehkan. Nah, untuk lebih lengkapnya, seperti apa analisis dari kabarbursa.com terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai akan digantikan oleh salah satunya renminbi dari Cina, itu bisa dibaca kembali kepada artikel yang ditulis redaksi kabarbursa.com. Sekian, Maria. Ya, baik Aris, selain informasi tadi, informasi apa saja yang menjadi headline di portal berita kabarbursa.com untuk sepanjang hari ini? Ya, kalau dilihat juga ini beberapa seperti masih ada kaitannya dengan peristiwa di global ya, seperti harga emas yang makin mengkilap dan stabil, kemudian juga harga beberapa komoditas unggulan seperti batu bara dan itu masih menjadi sorotan di redaksi kabarbursa.com. Kemudian juga dari dalam negeri seperti beberapa saham yang IHSG yang sudah terus menghijau, kemudian juga didukung beberapa saham yang sudah merilis laporan kinerja keuangan di kuartal 1. Maria. Iya, terima kasih Ari, selamat bertugas kembali. Terima kasih Maria. Sahabat kabar bursa, perang dagang antara Amerika dengan Cina mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan ketegangan. Cina mengisyaratkan untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor. Pemerintah China mengumumkan sedang mempertimbangkan memulai pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi sinyal pertama adanya potensi negosiasi antara China dengan Amerika sejak Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor atas barang-barang Beijing pada bulan lalu. Kementerian Perdagangan China masih mencermati sejumlah pejabat tinggi Amerika yang beberapa kali mengungkapkan bersedia untuk negosiasi dagang. Mereka juga mengakui Amerika telah mengirimkan pesan kepada China melalui pihak-pihak terkait yang menyatakan harapan untuk memulai pembicaraan. Sebelumnya, perang dagang antara Amerika dengan China telah membuat kedua negara bersih tegang. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh melambat pada awal tahun ini. Kondisi ini merupakan penurunan perekonomian pertama sejak tahun 2022. Produk domestik bruto atau PDB turun 0,3% secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2025. Sementara itu, di sisi China, imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump membuat aktivitas manufaktur China kembali lesu, yang menandakan tekanan pada sektor industri masih berlanjut. Indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur berada di angka 49 pada April tahun ini. Padahal pada Maret 2025, PMI manufaktur berada di angka 50,5. Sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, sampai jumpa.